Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun rencana penanganan pengungsi hingga ke level daerah. Tidak adanya peraturan turunan dari Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri membuat pemerintah saling lempar saat kasus kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia terus berulang. Kamis 21 Maret 2024, Wakil Indonesia di Komisi HAM antar pemerintah ASEAN Yuyun Wahyuningrum menyebut Indonesia kini satu-satunya negara di ASEAN yang jadi tujuan pengungsi Rohingya. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Indonesia semakin sering menjadi tujuan pengungsian warga Rohingya yang datang dengan perahu-perahu. Kabar terbaru, Rabu 20 Maret 2024, kapal pengangkut pengungsi Rohingya tenggelam di perairan Aceh Barat. Kapal itu mengangkut 142 pengungsi Rohingya, kelompok etnis asal Myanmar. Peristiwa ini terungkap berkat laporan nelayan yang awalnya menyelamatkan beberapa korban. Hingga Jumat 22 Maret ini, sebanyak 75 korban berhasil diselamatkan di perairan Aceh Barat. Peneliti senior Pusat Riset BRIN, Trinuke Pujiastuti menyebut Indonesia tidak bisa menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak untuk mencari suaka bagi semua orang. Kewajiban melindungi pengungsi juga ditegaskan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Sementara itu, Sekretaris Panglima Lembaga Adat Laut Aceh Azwir Nazar mengatakan hukum adat mengharuskan nelayan Aceh untuk menolong orang yang terkena musibah di laut tanpa pandang bulu apapun warna kulitnya dan apapun agamanya. Kewajiban untuk mengutamakan nyawa manusia itu tegas dan jelas. Namun belakangan banyak nelayan Aceh mengeluh karena mereka tidak bisa melaut selama berminggu-minggu setelah menolong pengungsi Rohingya. Hal ini tidak terlepas dari proses pelaporan penemuan pengungsi ke pihak berwenang amat berbelit dan memakan waktu yang panjang. Tak berhenti sampai di sini, insiden pemindahan paksa pengungsi Rohingya oleh ratusan mahasiswa di Banda Aceh pada akhir 2023 juga memancing perdebatan warga. Narasi kebencian terhadap Rohingya berkembang secara masif di media sosial. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal mengatakan situasi di Myanmar yang menjadi akar masalah pengungsi Rohingya harus diselesaikan. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 juga perlu mengambil peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah mereka sepakati. Pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh berasal dari kamp-kamp pengungsian di Bangladesh, salah satunya Cox's Bazar. Kondisi di Cox's Bazar semakin tidak memungkinkan para pengungsi Rohingya untuk hidup. Sebagian dari mereka berduyun-duyun datang ke Aceh dengan naik kapal. Persoalan krisis Rohingya sangat kompleks. Myanmar, negara tempat mereka dulu tinggal sebelum mengungsi ke Bangladesh, masih dilanda konflik bersenjata pasca kudeta militer 2021. Sudah hampir 7 tahun ASEAN tak berdaya menyelesaikannya. Begitupun organisasi-organisasi internasional termasuk PBB yang membawakan badan-badan pengungsi. Dalam situasi ini, seluruh pihak mesti lebih bijak untuk tidak meninggalkan aspek kemanusiaan.